Ya, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan atau tutorial bagaimana cara membuat atau penulisan soal CPT atau biasa yang istilahnya computer based test atau soal ujian yang berbasis komputer. Ya. Yang pertama adalah kita masuk ke menu file atau format. Nanti Bapak Ibu akan diberikan file yang berupa folder, ya, folder format soal CPT. Nanti kita klik, yang di dalamnya terdapat dua file. File pertama adalah format kosong, itu untuk soal, dan yang kedua adalah file Excel, yaitu kunci jawaban. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pembuatan soal, yaitu format kosong. Kita buka. Ya, tampilan seperti ini. Yang pertama adalah jika ada tampilan itu enable editing, ini kita klik saja, enablekan. Ya, kita enablekan seperti itu. Jadi tampilan seperti ini. Di sini ada tulisan nama mapel. Jadi mata pelajaran kita harus tulis dulu. Ya, di sini kita ganti nama mapelnya. Itu misalkan contoh mata pelajaran biologi kelas 9 kelas 12 misalkan, contoh seperti itu. Nah, kalau sudah, sebelum kita tulis kita simpan dulu biar nanti tidak tertindis, ya, yang format kosong seperti tadi. Nama filenya sama dengan mata pelajarnya, biologi kelas 12, ya, sampai seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, kita kasih nama mapelnya dan kita ganti nama filenya. Kita lanjutkan, ya. Tampilan di sini adalah ada beberapa nomor, ya, 1 2 3 4, terus ada optionnya gitu. Bapak Ibu tinggal menuliskan saja seperti menulis soal biasa, ya. Setiap baris, nah, itu ada baris-barisnya gitu. Misalkan kita membuat soal, misalkan contoh, ya, gitu. Misalkan contoh berkaki 2, ya, misalkan hewan berkaki 2, ya, kita masukkan option pilihannya, misalkan sapi option pertama, 2 kerbau, misalkan, ya, ayam, badak, misalkan, ya, seperti itu. Nah, itu untuk penulisannya. Jadi pilihannya adalah A, ini, B, C, D, seperti biasa. Jadi itu. Terus yang kedua, untuk penulisan, misalkan kita mau memasukkan gambar di soal, ya, misalkan contoh begini, gambar di atas adalah titik, ya, misalkan contoh kita ingin memasukkan gambar, ya, misalkan gambar di atas, misalkan kita cari di internet saja biar mudah. Gambar misalkan, ya, kucing, misalkan kucing, gitu aja, ya. Di sini kita klik gambar, di sini kita cari di internet, misalkan contoh ini. Nah, gitu. Atau yang ini. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar ini ke dalam soal tadi, ya. Yang pertama adalah kita cari, jika laptop Bapak Ibu menggunakan Windows 10 itu lebih enak lagi, kita cari aplikasi yang namanya Snipping Tool. Di sini kita tulis Snipping Tool, ya, di sini. Ya, kita new, terus kita potong mana yang kita pilih, ya, misalkan contoh ini. Nah, kalau sudah terpotong seperti ini, kita klik edit, copy, terus masuk ke yang tadi, di sini, klik paste. Nah, ya, terlalu besar, kita kecilkan dikit, ya, gitu. Nah, kita masukkan ke optionnya. Kemudian adalah misalkan kerbau, harimau,
misalkan contoh gitu. Nah, itu untuk memasukkan gambar itu. Bagaimana kita kalau misalkan contoh IC? Nah, misalkan contoh IC ya. Untuk soal IC di sini seperti tidak ada terlalu beda dengan yang pilihan ganda. Untuk IC misalkan kita membuat soal misalkan contoh tumbuhan dikotil adalah misalkan titik-titik. Nah, untuk soal IC di bawah ini tidak usah yang jelas IC kan jawaban langsung, jadi tidak ada optionnya atau pilihannya. Kita langsung tandai seperti ini aja gitu. Jadi kita tandai mungkin 10 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu aja gitu. Nah, itu untuk soal IC. Kalau misalkan sudah selesai Bapak Ibu ya, kalau bisa buat soal bisa acak. Tidak harus urut bawah, tidak harus misalkan IC itu nomor 55 sampai 60 atau berapa, tidak, bisa langsung acak saja. Nanti komputer yang akan menyesuaikan begitu. Kalau udah selesai ya, kita simpan saja gitu. Udah kita simpan. Nah, udah simpan gitu. Terus lanjut kita bahas untuk kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya yang tadi adalah kita klik buka kunci jawaban. Ya, kalau di sini ada enable editing, klik aja enable editing. Ya, di sini adalah kunci jawaban mata pelajaran Bapak Ibu tulis, misalkan tadi biologi kelas 12 ya gitu. Misalkan di sini ada biologi kelasnya sudah ada, kelas 12 guru pedang sendiri misalkan ya siapa ya gitu. Nah, kita kecilkan yang tadi ya. Kita jawab misalkan hewan berkaki 2 di sini ya, sapi, kerbau, ayam, badak, buaya. Nah, jawabannya adalah C. Kita tulis C di sini. C ya. Terus 2 adalah misalkan di sini gambar di atas adalah D, kucing. Ya. Terus yang ketiga untuk isinya ya, ini untuk isinya. Tumbuhan dikotil adalah ya gitu. Kita konsep seandainya jawaban tumbuhan dikotil adalah misalkan jawaban yang lengkap dan benar, misalkan contoh tumbuhan yang berkeping 2 ya, misalkan contoh jika anak-anak menjawabnya penuh seperti ini. Nah, dari deskripsi ini, jawaban ini kita ambil kata kunci atau poinnya ya. Kata kuncinya adalah yang berkeping misalkan 2 ya, kita tulis di sini 2 kata kunci yang utama, terus koma, spasi, ada kata kunci lagi ya, misalkan berkeping misalkan. Nah, contoh seperti itu. Jadi suatu saat jika anak-anak menjawab yang terdiri dari 2 kata kunci ini, dia akan menjawab, dianggap oleh komputer benar. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangannya. Kunci jawaban sesuai dengan nomor soal. Jadi kunci jawaban sesuaikan dengan nomor soal ya. Terus jawaban isi ditutupi dengan lebih dari 3 kata, misalkan tadi tambah lagi tumbuhan misalkan contoh gitu. Pengisian skor adalah 100 dibagi 100 dibagi jumlah soal. Misalkan contoh Bapak Ibu, misalkan contoh ini antara skornya antara pilihan ganda dan IC apakah sama gitu. Misalkan contoh begini, soal 30 ya. Jika soal 30 nilai 100 itu setiap soalnya dapat berapa? Kita bagi saja 100 bagi 30 3,3 ya. Jadi gini skornya 3,3 begitu ya, begitu. Sini 3,3
3.3 begitu. Jika skornya itu sama, ya, jika skornya apa? Skornya di IC atau beda atau tidak, nanti ibu bisa menghitung dan menyesuaikan sendiri. Jadi seperti itu untuk panduan menulis soal CBT atau computer based test atau ujian berbasis komputer ya. Jadi tahapnya seperti biasa ya, terdiri dari kotak-kotak itu garis-garis, tinggal Bapak Ibu menuliskan saja. Saya kira begitu. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Terima kasih.